Ya baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang infeksi pada masa neonatus atau sering disebut dengan sepsis neonatorum. Kita mulai, ini adalah sumber yang kita gunakan. Tujuan pembelajaran kita pertama adalah etiologi sepsis neonatorum dini dan lambat, kemudian penemuan klinis dan lab, terakhir tentang manajemen sepsis neonatorum. Pertama, kita mulai dengan definisi sepsis neonatorum. Jadi, kalau dibilang sepsis neonatorum berarti adanya infeksi sifatnya sistemik. Jadi, infeksinya itu nanti dijalankan dari aliran darah ke banyak organ. Itu maksudnya sistemik. Dan terjadi di kondisi neonatal itu kurang dari 28 hari. Dan sepsis ini merupakan salah satu penyebab tertinggi kedua ya. Morbiditas dan mortalitas pada bayi baru lahir. Nah, untuk sepsis neonatorum dibagi dua, sepsis neonatorum awitan dini dan awitan lambat. Jadi kalau dia awitan dini itu terjadi kurang dari 3 hari onsetnya. Kalau awitan lambat onsetnya lebih dari 3 hari. Nah, untuk epidemiologi yang awitan dini itu bisa disebabkan oleh bakteri grup B, Streptococcus. Tapi zaman sekarang karena sudah ada yang namanya pemberian antibiotik profilaksis untuk GBS intrapartum, jadi pada saat masa kehamilan, sehingga GBS ini akan menurun insidensinya. Sementara untuk yang E. coli dia jadi meningkat. Itu untuk awitan dini. Sementara untuk awitan lambat itu insidensinya masih tetap, jadi tidak menurun. Nah, insidensi sepsis neonatorum awitan dini kalau dilakukan kultur darah yang nilainya positif itu cuma 1 dari 1000 kelahiran hidup. Kemudian bayi prematur dan bayi yang lahir berat badannya kurang dari 1000, very low birth weight, itu akan sangat rentan terkena sepsis. Ya, jadi nanti alasannya karena memang pada kondisi prematur atau berat bayi lahir rendah ini very low, itu sistem imun, perkembangan sistem imunnya masih belum ada kuat. Dan untuk laki-laki resiko sepsisnya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, jadi tadi penyebab kematian neonatus salah satunya adalah karena infeksi. Infeksi menduduki 27%. Yang paling tinggi itu karena kelahiran preterm, jadi menyebabkan gangguan sistem pernapasan, kemudian gangguan perkembangan organ lainnya. Kemudian yang kedua diduduki oleh kasus-kasus infeksi. Jadi salah satu hal yang harus diperhatikan adalah infeksi ini, karena dia penyebab kematian yang kedua tertinggi. Neonatorum, patofisiologi sepsis neonatorum. Itu ada 2 faktor yang sangat jelas ya penyebabnya, dari faktor neonatus dan faktor maternal. Nah, tetapi kita bisa katakan bahwa faktor yang sangat berkontribusi atau mayor contributing factor yang diberi tanda bintang ini adalah sistem imun yang belum berkembang dengan baik, itu bisa menyebabkan kejadian sepsis meningkat. Nah, kenapa sistem imun tidak berkembang dengan baik? Itu terjadi pada mereka yang lahir preterm dan juga dengan lahir berat badan rendah. Ini adalah alasan mengapa bayi-bayi preterm dan berat lahir rendah itu sangat penting dilakukan intensive care karena sangat rentan terinfeksi. Kemudian selain kondisi prematur dan berat bayi lahir rendah yang sangat
yang sangat rendah kurang dari 1000. Ada penyebab lain seperti kelainan kongenital pada kulit, kemudian ada asfiksia lahir, prosedur invasif, dan laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Nah, jadi kondisi-kondisi ini pada akhirnya akan bisa menyebabkan kerentanan terhadap infeksi, atau kalau dia disebabkan oleh prosedur invasif itu di sini dikatakan kalau kita gunakan prosedur invasif maka lebih cepat untuk memindahkan bakteri gitu ya dari alat ke neonatus. Nanti akhirnya akan menyebabkan sepsis neonatal. Nah, untuk faktor-faktor ibu di sini ada prolonged rupture membranes yang lebih dari 18 jam. Kemudian adanya kondisi bakteri urea yang tidak diterapi, kemudian prenatal care-nya kurang, kolonisasi GBS, ada infeksi intrapartum, sehingga ini semua akhirnya akan menyebabkan kontaminasi pada cairan amnion. Nah, kontaminasi pada cairan amnion ini meningkatkan risiko chorioamnionitis, fetal bacteremia, dan akhirnya menyebabkan sepsis neonatorum. Jadi, kalau sudah terjadi sepsis neonatorum, maka akan menyebabkan banyak gangguan di sistem pencernaan. Jadi bayi itu sangat susah atau tidak mau menyusui, susah makan, susah menyusui, muntah, ada diare, kemudian air seninya berkurang, adanya gejala apnu, sianosis, hipotensi, kekuningan, dan seterusnya. Nah, untuk kondisi umum kita bisa ketahui nilai Apgar-nya rendah, instabilitas suhu, kemudian ada pembengkakan di frontanel, dan ada rash di kulit. Nah, ini untuk patofisiologi singkatnya. Jadi gejala dan tanda untuk sepsis neonatorum itu tidak spesifik ya. Tidak spesifik dan tidak khas. Untuk itu kita perlu lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, kita masuk ke sepsis neonatorum awitan dini. Ini tadi onsetnya kurang dari 3 hari atau 72 jam. Nah, untuk sepsis neonatorum awitan dini, SNAD ini, infeksi itu terjadi pada saat bayi, pada saat fetus di dalam rahim, intrapartum infection. Jadi prosesnya ascendent dari cervix, vagina, bakteri-bakteri yang ada di situ akan naik ke atas ke dalam kandungannya, sehingga akan mempengaruhi bayi, menginfeksi bayi. Atau juga bisa infeksinya saat bayi dilahirkan. Jadi bayi akan kontak langsung dengan jalan lahir yang ditempati oleh bakteri itu. Jadi kalau bakterinya ada bakteri E. coli atau bakteri Streptococcus grup B, ini yang paling sering. Nah, itu akan menyebabkan sesuatu yang bisa menyebabkan sepsis neonatorum awitan dini. Jadi ada 2 bakteri, grup B Streptococcus dan E. coli yang paling sering. Ya. Jadi ini sekali lagi untuk faktor maternal yang meningkatkan resiko. Ada kolonisasi Streptococcus grup B, kelahiran sebelum 37 minggu, usia kehamilan, 18 jam atau lebih pecah ketuban, kemudian 18 jam kemudian baru bayinya lahir. Itu juga meningkatkan resiko. Kemudian ada chorioamnionitis. Ini infeksinya naik sehingga menyebabkan chorion dan amnionnya terinfeksi. Akhirnya bakteri bisa juga menginfeksi ke dalam fetal. Nah, jadi kalau kita mau tahu tanda awal infeksi, kita bisa lihat dulu perubahan yang terjadi pada 3 ini. Status respirasi
instabilitas suhu, dan gangguan menyusui. Nah, ini ada kondisi pada preterm infants, itu ada apnu, bradikardis, cyanosis. Ini sering terjadi pada sepsis neonatorum awitan dini di bayi-bayi yang preterm. Nah, untuk term infants ini onsetnya ya, tadi kan kalau SNAD itu kan kurang dari 72 jam. Tetapi dari kurang dari 72 jam itu, onset yang paling sering itu 80-90% dalam 24-48 jam pertama. Jadi itu adalah untuk term infants, dia paling sering di 24-48 jam pertama onsetnya. Ini adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan pencegahan yang tadi kita katakan kenapa GBS itu turun, karena udah ada pencegahannya. Seperti ini. Pertama yang dilakukan adalah mengetahui adakah kondisi sepsis neonatal. Kalau tidak ada, kemudian kita cari apakah ada chorioamnionitis. Kalau juga tidak ada, kita bisa berikan profilaksis GBS. Diindikasikan pada ibu dengan nanti kita bisa tahu. Jadi kalau misalkan iya, dari indikasinya itu terpenuhi, maka kita berikan penisilin, ampicillin, atau cefazolin selama lebih dari 4 jam sebelum kelahiran bayi. Itu kalau terpenuhi indikasinya. Tetapi kalau tidak perlu, maka kita lakukan rutin clinical care. Itu kita bisa lihat seperti ini. Jadi if signs of sepsis develop, baru kita berikan profilaksis. Gitu. Nah, apa saja indikasi diberikan profilaksis kepada ibu? Nah, itu nanti kita akan cari ya. Salah satunya adalah kalau dinilai kolonisasi GBS-nya tinggi. Nah, itu sudah pasti kita lakukan profilaksis pemberian secara intravena penisilin, ampicillin, cefazolin selama lebih dari 4 hari sebelum melahirkan. Nah, kemudian kalau kita berikan, maka kita lakukan observasi lebih dari 48 jam ya. Kemudian kalau tidak kita berikan, maka kita lihat lanjutannya apakah lebih dari 37 minggu dan durasi ruptur membran kurang dari 18 jam. Nah, kalau iya, maka kita observasi. Kalau tidak, kita lihat apakah kurang dari 37 minggu atau durasi ruptur membran lebih dari 18 jam. Dan kalau iya, kita evaluasi. Nah, kita evaluasi dan kita observasi. Baik, ini untuk algoritma prevensi sekunder. Kemudian kita lihat untuk profilaksis tadi, kan ini kita berikan profilaksis. Nah, di sini ada sedikit tambahan. Kita mau gunakan penisilin, ampicillin, cefazolin. Pertama yang harus kita assess dulu adalah apakah ada alergi penisilin. Kalau tidak ada alergi, maka kita berikan penisilin. Ini yang lebih diberikan untuk profilaksis. Tetapi kalau ada alergi pada penisilin, maka kita lihat resiko alerginya. Risiko rendah, risiko tinggi, atau tidak diketahui ada alergi atau tidak. Nah, kalau yang masuk sebagai resiko rendah itu bisa kita lihat di sini kategorinya. Yang resiko tinggi kita bisa juga lihat di sini ada penjelasannya. Nah, intinya kalau dia itu tidak beresiko, berikan penisilin. Tetapi kalau dia memiliki alergi terhadap penisilin, kita nilai tadi
apakah masuk resiko rendah, resiko tinggi, atau tidak tahu. Kalau dia resiko rendah terhadap alergi penisilin, maka berikan obat namanya cefazolin. Jangan diberikan penisilin. Tapi kalau kita assess masuknya ke resiko tinggi, maka yang kita berikan adalah clindamycin. Nah, clindamycin ini kalau dia resisten, maka kita ganti menjadi vancomycin. Nah, kalau tidak tahu dia berisiko atau tidak, kita lakukan testing terhadap alerginya. Itu untuk melakukan assessment apakah kita mau berikan penisilin. Yang paling direkomendasikan adalah penisilin. Makanya kita lakukan assessment apakah punya risiko rendah, tinggi, atau tidak tahu. Nah, ini sekali lagi harus diberikan lebih dari 4 jam sebelum melahirkan. Nah, kalau kurang dari 4 jam, maka itu akan menyebabkan risikonya tidak menurun untuk infeksi GBS. Baik, ini ada evaluasi yang dilakukan. Evaluasi yang dilakukan pada bayi asimptomatik, ya, jadi tidak punya gejala dan lahirnya kurang dari 37 minggu, berarti preterm. Jadi faktor risikonya bisa chorioamnionitis, PROM lebih dari 18 jam, prolong ya. Kemudian di sini intrapartum antibiotik profilaksis yang inadequate. Jadi pas kita lakukan assessment, kemudian dia masuk harusnya diberikan antibiotik. Tetapi pemberiannya tidak adequate. Nah, ini juga salah satu faktor risiko. Nah, dari faktor risiko itu kita langsung lakukan tes diagnosis pakai kultur darah, sel darah whole blood cell dengan diferensiasi sel darah putih, kemudian ditambah CRP. Dan ini dilakukan pada tes diagnosis ini dilakukan pada 6-12 jam. Kenapa? Nanti kita lihat alasannya. Kemudian kita berikan antibiotik dulu sambil menunggu hasil dari diagnosis tes ini. Antibiotik yang kita berikan yang spektrum luas. Kemudian kalau dapat dari hasilnya adalah hasil kultur darah adalah positif, maka kita lakukan pemberian antibiotik yang lanjut. Kemudian dilanjutkan dengan adanya fungsi lumbal. Nah, kalau misalkan hasilnya itu negatif, tetapi bayinya tetap baik dan lab data abnormal, jadi WBC differentiation itu ada yang tidak normal atau CRP-nya meningkat. Nah, ini kita bisa lanjutkan antibiotik jika ibu menerima antibiotik dalam masa kelahirannya. Tetapi kalau kultur darahnya negatif, bayinya normal, lab datanya juga normal, maka antibiotik bisa dihentikan. Ini alur yang dipakai pada kondisi asimptomatik, berarti tanpa gejala, tapi dia punya faktor risiko sepsis dan bayinya lahir di preterm kurang dari 37 minggu. Bagaimana kalau bayi lahir term lebih dari 37 minggu tetapi ada faktor risiko sepsis dan kondisi bayi tidak bergejala asimptomatik? Bagaimana evaluasinya? Nah, kita identifikasi dulu faktor risiko yang ada apa. Nah, di sini adalah untuk manajemen dengan faktor risiko tanpa chorioamnionitis. Nanti ada manajemen yang hanya chorioamnionitis. Nah, ini kita lihat, ini kondisinya sama ya, asimptomatik lebih dari 37 minggu dengan faktor risiko sepsis. Tapi yang ini faktor risikonya tidak ada chorioamnionitis, yang satu lagi ada chorioamnionitis saja. Itu berbeda evaluasinya. Kita lihat yang pertama, yang tanpa chorioamnionitis itu kita lakukan sama tes diagnosis, kemudian antibiotik itu tidak diberikan, no antibiotik. Jadi kenapa? Karena memang kalau kondisi term cukup bulan itu sistem imunnya sudah ada kuat.
Nah, sehingga tidak perlu kita berikan antibiotik. Malahan kalau kita berikan antibiotik itu nanti meningkatkan resiko resistensi terhadap antibiotik. Nah, manajemennya kalau dari hasil diagnostik tesnya lab datanya abnormal, kita lakukan kultur darah. Kita lakukan kultur darah. Kalau dari kultur darah negatif, bayinya tetap normal, kita bisa pulangkan setelah 48 jam. Kemudian kalau misalkan lab datanya tidak normal, tetapi bayinya tetap sehat, itu juga tidak usah diberikan antibiotik. Jadi kalau terjadi adanya gejala saja, baru kita berikan antibiotik. Sementara kalau masih infants remains well pada bayi lebih dari 37 minggu, maka tidak perlu kita berikan antibiotik. Berbeda kalau yang kurang dari 37 minggu tadi. Kurang dari 37 minggu, asal lab datanya abnormal, kita tetap lanjutkan pemberian antibiotik. Sementara yang lebih dari 37 minggu, meskipun lab datanya normal, meskipun lab datanya tidak normal, seperti ini, lab datanya abnormal, dan dari kultur darahnya itu negatif, tidak perlu diberikan antibiotik. Ya, kita lanjut kalau misalkan penyebabnya adalah, faktor risikonya adalah chorioamnionitis. Ini sama tes diagnosisnya, dan kita berikan antibiotik. Nah, makanya tadi dibedakan ya. Kalau tidak ada faktor risiko dinilai chorioamnionitis, jangan diberikan antibiotik. Tetapi kalau ada faktor risiko chorioamnionitis, jadi nanti kita akan bahas tentang chorioamnionitis itu, maka kita langsung berikan antibiotik spektrum luas. Nah, sambil kita tunggu tes diagnosisnya, misalkan tes diagnosisnya positif, maka kita langsung lanjutkan antibiotik dengan fungsi lumbal. Kemudian kalau misalkan lab datanya abnormal, itu asal lab data abnormal, maka tetap diberikan antibiotik. Tapi kalau lab datanya normal, itu bayi tetap baik, kultur negatif, maka tidak perlu dilanjutkan lagi antibiotiknya. Oke, itu untuk evaluasi. Kemudian dari SNAD kita bisa simpulkan, sebenarnya tidak sesederhana ini ya untuk melakukan evaluasinya, karena ini juga membutuhkan suatu seni dan pengalaman dari seorang dokter itu sendiri. Kemudian untuk antibiotik spektrum luas, itu bisa kita berikan ampicillin dan gentamicin terlebih dahulu sebagai empiris, antibiotik empiris. Nah, sekali lagi, kalau dalam 48 jam situasi klinis baik, hentikan antibiotik. Ya, kita masuk ke sepsis neonatal awitan lambat. Ya, ini terjadi di onsetnya lebih dari 3 hari, dan biasanya karena kondisi lingkungan rumah sakit atau infeksi nosokomial. Tetapi bisa juga akibat infeksi vertikal dengan manifestasi lama. Jadi bisa juga infeksinya saat intrapartum tapi dengan manifestasi lama. Penyebabnya di sini yang tersering 50% lebih itu adalah oleh Staphylococcus epidermidis, salah satu spesies koagulasi negatif Staphylococcal. Kemudian terapi obat proton pump inhibitor atau antihistamin 2 juga bisa menyebabkan sepsis neonatal awitan lambat. Nah, untuk pemeriksaan lab, kultur urin itu hanya dilakukan pada kondisi SNAL. Fungsi lumbal dan analisis cairan cerebrospinal itu hanya dilakukan kalau kultur darahnya positif. Jadi ini sekali lagi, kultur darah positif baru lanjut ke fungsi lumbal. Jadi kalau kultur darahnya negatif, jangan dilakukan fungsi lumbal. Dan misalkan kita sudah lakukan fungsi lumbal,
kita langsung berikan antibiotik, misalkan X gitu, dan setelah kita berikan antibiotik, 48 jam setelahnya kita lakukan pemeriksaan fungsi lumbal lagi untuk memastikan dan untuk mengkonfirmasi atau memonitor apakah terapinya berjalan baik atau tidak. Nah, untuk PCR sebenarnya lebih cepat daripada kultur darah. Nah, untuk pemeriksaan complete blood count dan C-reactive protein itu bisa meruling out yang lain, penyebab-penyebab lain. Nah, untuk hasilnya pada sepsis itu dari CBC dia terjadi neutropenia, bukan neutrofilia, bukan mengindikasikan sepsis, tetapi neutropenia. Kemudian kita bisa lihat peningkatan rasio neutrofil yang tidak matang dibandingkan total itu terjadi lebih dari 0,27. Nah, kalau misalkan positif, peningkatan rasionya lebih dari 0,27, itu positif predictive value-nya rendah. Karena apa? Karena kondisi ini juga bisa terjadi di saat-saat tertentu, khususnya sebelum 6 jam. Itu namanya kondisi fisiologis. Makanya itu sehingga untuk mengurangi untuk mengurangi kesalahan, maka baiknya dilakukan 6-12 jam setelah lahir. Ya, itu makanya alasannya di sini kenapa paling minimal di 6-12 jam, karena kalau sebelum dari 6-12 jam itu masih kondisi fisiologis. Jadi CBC-nya, complete blood count atau blood di sini, whole blood count atau CBC-nya itu masih belum bisa mendiferensiasikan. Nah, kalau misalkan hasilnya negatif berarti bagus ya. Kalau hasilnya negatif itu artinya tidak sepsis. Itu 99% untuk predictive value negatifnya. CRP itu meningkat 6-8 jam pertama periode infeksi dan puncaknya pada 24 jam. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita gunakan 6-12 jam setelah lahir dulu untuk pemeriksaan whole blood count dan CRP. Nah, terapi untuk SNAD ada ampicillin dan aminoglikosida, gentamicin salah satu jenisnya, aminoglikosida. Untuk SNAL itu ampicillin diganti jadi vancomycin, aminoglikosida. Nah, untuk aminoglikosida ini penetrasi ke sistem saraf pusat itu sangat rendah. Sehingga kalau dari fungsi lumbal kita lihat ada meningitis gitu, untuk penggunaan aminoglikosida ini jadi tidak baik sehingga kita ganti ke cefalosporin yang penetrasi ke sistem saraf pusat lebih baik. Untuk ceftriaxone itu tidak digunakan karena bisa menyebabkan hiperbilirubinemia. Nah, untuk diagnosis banding bisa karena infeksi virus, jamur, parasit, penyakit jantung bawaan, encephalopati neonatorum, penyakit metabolisme, prematuritas dan komplikasinya, respiratory distress syndrome, intraventricular hemorrhage, apnea of prematurity. Kemudian bisa karena hipohipertiroid, transient tachypnea of newborn, aspirasi mekonium, atau hipoglikemia. Prognosisnya jelas kalau pada preterm, bayi preterm, kejadian angka kematiannya lebih tinggi. Kalau disebabkan E. coli itu lebih tinggi mortality rate-nya daripada yang disebabkan oleh GBS. Nah, jadi sepsis pada preterm ini sangat meningkatkan resiko gangguan perkembangan saraf nantinya. Jadi preterm itu adalah salah satu kondisi yang sangat membahayakan pada bayi. Nah, untuk pemberian aminoglikosida ini juga harus hati-hati karena punya efek ototoksik dan nefrotoksik.
Untuk komplikasinya bisa dari sepsis ini bisa menyebabkan gangguan paru kronis. Kalau dia terjadi pneumonia, jadi akhirnya gangguan paru kronis. Gangguan visual dan pendengaran, ini tadi masalahnya memang kalau terjadi pada preterm ya, saraf terganggu sehingga bisa gangguan visual dan pendengaran. Cerebral palsy itu juga terkait saraf. Psikomotor terkait saraf, mental juga terganggu. Kemudian pemberian antibiotik yang tidak perlu, misalkan asimptomatik lebih dari 37 minggu diberikan antibiotik tanpa ada indikasi. Nah, itu sangat tidak perlu, apalagi kalau faktor risikonya tidak ada chorioamnionitis. Nah, itu bisa meningkatkan kandidiasis dan resistensi antibiotik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.